الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Bab puasa, zakat dan haji. Kali ini beliau menganjurkan kita untuk melaksanakan rukun-rukun Islam dengan sempurna, yang mana setelah syahadat adalah sholat, puasa, zakat dan haji. Lakukanlah rukun-rukun ini dengan segera, karena itulah sebaik-baik ibadah yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu melakukan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Ketahuilah, Islam ibarat rumah yang terbangun di atas 5 pondasi: 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Rukun yang pertama memiliki 1 pintu dengan kunci untuk memasuki rumah itu. Setelah bab sholat, guru kami membahas masalah puasa. Perlu diketahui, puasa terbagi menjadi 3 tingkatan: puasa kalangan umum, puasa kalangan khusus, dan puasa kalangan paling khusus. Puasa kalangan umum ialah seperti yang dijabarkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih, yaitu menahan perut dan kemaluan dari hal-hal yang membatalkannya. Adapun puasa kalangan khusus lebih spesifik lagi definisinya, yaitu menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Karena puasa secara bahasa berarti menahan, sedangkan menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat merupakan kewajiban yang harus selalu dijaga. Contohnya menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tercela menurut syariat, menjaga lidah dari tutur kata yang buruk menurut syariat, menjaga dan mencegah pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang makruh maupun haram, mencegah tangan, kaki dan anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang tercela. Di samping mencegah perut dari barang-barang yang syubhat saat berbuka, bahkan menahannya jangan sampai terlalu kenyang meski dengan yang halal, karena inti puasa adalah mengosongkan perut dan mematahkan hasrat diri, di samping melemahkan sendi-sendinya semata-mata untuk mendekati sifat para malaikat yang didekatkan oleh Allah dalam kebersihan diri mereka secara total dari segala hasrat. Di malaikat ini tidak ada hasratnya kecuali Allah saja. Bersih memandang Allah terus, pandangan batin dia semuanya ke Allah. Dengan sifat itulah seseorang dapat mendekat kepada Allah. Banyak dalil-dalil yang menerangkan masalah ini. Nabi SAW bersabda, "Khumsun yuftirna sha'im, al-kadhibu wal-ghibah wal-namimah wal-yamin al-kadhibah wal-nadharu bisyahwah." 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa: berbohong, mengumpat, mengadu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan penuh hasrat. Sufyan berkata, mengumpat dapat merusak puasa. Hal yang senada juga dikatakan oleh Bishr bin Harith. Laith meriwayatkan dari Mujahid, 2 perkara yang dapat merusak puasa: mengumpat dan berbohong.
Alaihi Wasallam bersabda, "Innama shaumu junnah, fa idza kana ahadukum sha'im, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'u qatalahu aw syatamahu, falyaqul inni sha'im." Sesungguhnya puasa adalah perisai. Bila seorang dari kalian sedang berpuasa, hendaknya tidak bertutur kata yang kotor dan tidak berbuat bodoh. Bila ia diajak bertengkar atau dicelah oleh seseorang, hendaknya ia menjawab, "Sesungguhnya aku sedang puasa." Juga diterangkan dalam hadis tentang dua orang wanita yang sedang berpuasa tetapi keduanya mengumpat orang lain. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan, "Shamata amma ahallallah wa aftarata ala ma harramallahu alaihima." Keduanya telah berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah dan berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah atas keduanya. Jadi bukti apa lagi dan apa guna puasa menahan diri dari barang yang halal, malah terjerumus dalam perbuatan yang haram sepanjang siangnya. Mikirin makan tak taunya kita tidak berpuasa bohong. Itulah ada yang mereka makan tak puasa, jarang puasa sunat, jarang puasa ini, tapi berpuasa ngomongin orang, berpuasa bohong. Itu lebih afdal, termasuk afdal. Jadi kalau bisa kita puasa terus, setiap hari kami puasa, seminggu dulu belajar, aku niat, atau satu hari niat, satu hari ini pagi-pagi sudah niat. Daripada berangan-angan, lebih baik niat satu hari ini tidak mau bohong, tidak mau ngomong yang tidak penting, tidak mau ngomong yang akan mengadu domba orang, tidak mau niatkan omongan-omongan yang tidak bermanfaat, tidak mau dengki sama orang, tidak mau sombong puasa. Tiba-tiba ada cobaan, ujian, kita disuruh sombong, sepertinya ada gerakan sombong nih, langsung kita tahan. Aku lagi puasa, tapi puasanya beda ini ya, puasa hati kita. Nah, ini ngangkat derajat. Puasa ini benar-benar mengangkat derajat. Orang bisa mendapatkan kedudukan seperti malaikat, dibilang. Hal ini ibarat orang yang membangun istana tapi harus menghancurkan seluruh negeri. Orang sibuk gak makan, sibuk gak minum, sama saja orang mau bangun istana, tapi negeri itu dihancurkan sama dia. Sibuk mau puasa, tapi lidahnya kesana kemari. Puasa, tak taunya hatinya iri sama orang. Ada manfaat ini namanya. Dia bangun istana, tapi dia menghancurkan negeri. Para ulama memaknai hadis "Kamin sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jangan sampai. Yaitu orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan yang berbuka dengan makanan yang haram. Bahkan para ulama mengatakan tidak sepantasnya mengkonsumsi makanan halal sewaktu berbuka karena akan mengurangi manfaat puasanya. Sebab tujuan utama berpuasa adalah melemahkan sendi-sendi hasrat jiwa yang merupakan alat perantara bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Inilah cara berpuasa orang-orang soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bahkan para ulama mengatakan tidak sepantasnya mengkonsumsi makanan halal sewaktu berbuka. Ini beliau kan? La ilaha illallah. Di terjemahan ini sebutkan orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan yang berbuka dengan makanan yang haram. Bahkan para ulama mengatakan tidak sepantasnya mengkonsumsi makanan halal sewaktu berbuka. Oh, banyak di sini tidak ada. Di sini tidak ada terjemahan di sini ya. Yang halal tapi banyak. Yang cetakan ini tidak ada tulisan banyaknya ya.
Jadi kenapa? Karena sebab tujuan utama dari berpuasa adalah melemahkan sendi-sendi hasrat jiwa yang merupakan alat perantara bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Inilah cara berpuasa orang-orang soleh. Fabigu majarihi berjuk, sesungguhnya syaitan berjalan di badannya anak Adam seperti jalannya darah. Rasulullah bilang, fabigu, maka sempitkanlah jalan syaitan untuk masuk badan kita ini dengan rasa lapar. Lebih banyak kata Rasulullah bilang, orang puasa ini cuma lapar dan haus saja, karena mereka tidak memikirkan puasa batin yang diperintahkan oleh Rasulullah. Adapun puasa kalangan eksklusif, definisinya lagi, ya berarti menahan hati secara keseluruhan dari ambisi-ambisi yang hina dan pikiran duniawi. Ini yang kedua, orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Mereka puasa dengan menahan ambisi-ambisi yang hina dan pikiran duniawi, bahkan apa saja yang selain Allah. Adapun puasa secara umum yang berdasarkan dalilnya wajib dilakukan oleh setiap yang berakal pada kali pertama mendengarnya, yang mudah dilakukan oleh segala kalangan, baik yang soleh maupun yang tidak, khusus maupun umum, yang mana bila ditinggalkan dalam bulan Ramadan tanpa ada uzur berarti ia telah menghancurkan salah satu rukun Islam. Inilah puasa secara umum. Puasa memiliki syarat-syarat yang wajib diketahui dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Syaratnya ialah mencermati waktu, niat berikut syarat-syarat keduanya: menahan diri dari memasukkan apapun ke dalam perut secara sengaja dengan menyadari bahwa dirinya puasa, menahan diri dari perbuatan onani, hubungan badan atau hal yang lain sesuai dengan syaratnya, dan tidak berusaha memuntahkan makanan dari dalam perut secara sengaja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الحجة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Berpuasa itu hanya di dalam beberapa hari yang dapat dihitung. Barang siapa di antara kalian ada yang sedang sakit atau sedang di dalam perjalanan, maka ia boleh menggantikan puasanya itu di dalam hari-hari yang lain. Adapun bagi orang-orang yang tidak mampu lagi mengerjakan puasa, maka ia diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Barang siapa yang dengan kesukaannya mengerjakan kebajikan, maka hal itu lebih baik baginya. Bulan Ramadan adalah awal turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu, dan sebagai Furqan. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Tetapi barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka bayarlah pada hari-hari yang lain. Allah hanya menghendaki kemudahan. Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Karena itu hendaknya kalian menyempurnakan bilangan hari-hari puasa, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah
atas petunjuknya pada kalian agar kalian berterima kasih. Ya Allah, Allah ini maha penyayang ya. Tak pernah dia mau kita susah, tak pernah, tak sanggup. Coba Allah tak puasa, tak apa. Kalau kita jalani dengan kenikmatan, nikmat ibadah, paling nikmat itulah para malaikat. Sifat-sifatnya malaikat ini, hasrat mereka sudah kepada Allah. Nah, dengan puasa ini kita menahan hasrat itu, hasrat hawa nafsu, hasrat. Karena yang kita hadapi ini dunia yang tidak ada artinya sebenarnya. Artinya akan memiliki arti ketika kita bisa memandang Allah di dunia ini. Gimana dibilang ada arti? Kita lihat ranjang di tempat kita. Ada ranjang lah di rumah? Ada kan ranjang? Ada bawa kolong ranjang. Kolongnya ranjang. Ini kolongnya ranjang. Misalnya saya bilang, ya fulan, kau lihat ada kolong ranjang tak? Oh ada kolongnya ranjang. Bisa lihat orang kolong ranjang? Bisa. Yang aneh ini, orang bisa lihat kolong ranjang yang dia berbentuk ruang begitu saja. Ranjangnya tidak bisa kelihatan manusia. Coba lihat ranjang, tidak kelihatan. Heran kita. Padahal kolong ini tidak ada apa-apa. Kalau kita angkat itu ranjang, hilanglah kolong. Gimana kolong? Dibilang ada kolong? Tidak ada. Kolong itu cuma wadah begitu saja. Ketika ada ranjang baru ada kolong. Tapi heran kenapa manusia ini bisa melihat kolong bumi ini, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak ada apa-apa dunia ini, tidak ada. Yang ada itu Allah. Orang sibuk dengan kolong yang tidak ada artinya ini. Ada isi 100 tahun kita cuma hidup di sini ini. Kalau kita melihat akhirat, ya Allah, ini semuanya dikarenakan apa? Hasrat hawa nafsu. Ibn Mas'ud telah sampai mengatakan, jangan pernah kalian merasakan bahwa hidup ini panjang. Itu terus pesannya Ibn Mas'ud. Orang yang kecil, pendek, orang kerdil Ibn Mas'ud ini. Suaranya bagus. Termasuk sahabat yang berani membaca Al-Quran di hadapan manusia, di hadapan musuh-musuh Islam waktu itu. Pertama kali Ibn Mas'ud sampai dipukul, benjol semuanya berani. Orang ini sudah melihat kehidupan sampai dia memimpin di Mesir, sempat jadi gubernur Mesir. Ibn Mas'ud. Apa pesannya? Jangan pernah melihat dunia ini dengan pandangan kau akan selamanya hidup di dunia atau panjang. Sudah. Kita sudah atur ini dunia bahwa kita sebentar hidup. Aku akan memandang Allah ini. Hasratku harus kepada Allah. Pengaruh hidupku kepada Allah. Ternyata kita lihat semua ibadah ini tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita ini dekat sama Allah. Kenapa sholat? Supaya dekat sama Allah. Kenapa berzikir? Supaya berdekat lagi sama Allah. Kenapa kita suruh bangun malam? Orang itu bangun malam sudah mandang Allah. Kenapa? Karena memang mau bangun malam ini karena Allah. Ke majelis langsung ingat sama Allah, mandang Allah. Duduk di majelis bersama Allah sudah. Kenapa? Karena memang kita datang ke majelis ini mendatangi Allah. Jadi ketika kita ke majelis atau subuh-subuh kita ngumpul di tempat ini, langsung kalian berpikir, wah aku mau datang ke tempat Allah ini. Udah hilang tempat yang lain. Mau datangi Nabi Muhammad supaya dekat sama Allah. Semuanya ini jalan menuju kepada Allah. Dan yang membuka dan memberi jalan tersebut adalah Allah melalui Nabi Muhammad. Kalau enggak, harus kita bersihkan hasrat-hasrat. Dengan apa tadi? Penyaksian. Dan puasa adalah satu jalan. Jalannya para aulia sholihin untuk menghilangkan hasrat hawa nafsu ini. Dengan puasa. Ada yang puasanya tadi dengan menahan lapar, dan ada yang tadi dengan berjanji tidak mau maksiat 1 hari. Bisa kayak 2 hari aku tidak mau maksiat sama Allah.
Kenapa mau mendekatkan diri? Hasratnya kita sudah sama Allah terus. Semua haji itu semuanya mengarahkan kita supaya dekat sama Allah. Yang memang benar-benar tanpa waktu, tanpa saat, kapanpun, mau dalam kondisi apapun, mau haid, mau tidak haid, mau dalam keadaan junub atau tidak, berzikir kepada Allah. Itulah kita harus punya tasbih, harus berzikir. Sudah mulailah, bangunlah sebelum tidur, berzikirlah sudah. Berzikirlah, uzkurullah dzikran katsira, berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak. Sudah nikmat. Malaikat menikmati semuanya hidup mereka. Kenapa? Dengan zikir. Malaikat bergembira mereka bisa berzikir. Untung kita diizinkan sama Allah. Karena yang kita, kalau kita nguruskin kolong ranjang terus, tidak ada artinya. Kolong ranjang tidak ada sebenarnya ya. Dunia ini akan hilang begitu saja. Mengenal Allah bukan main, kita sudah dapat jalan ini, benar-benar dapat jalan. Mau dapat jalan dekat sama Allah ini bukan gampang. Barang berharga bagaimana? Barang berharga tidak mungkin kita dapatkan. Ada batu mulia, tidak mungkin depan rumah Habib taruh batu mulia. Pasti ditaruh batu mulia itu di mana? Di dalam lemari. Di dalam lemari taruh dalam tepak lagi. Tepaknya dikunci. Habis tepaknya dikunci, kuncinya dipegang, kuncinya ditaruh lagi di dalam lemari lagi untuk dikunci lagi. Kuncinya di dalam lemarinya dikunci lagi. Habis lemari dikunci, kamar dikunci lagi. Habis kamar dikunci, rumah kita kunci, pagar kunci lagi, kunci dari kunci ke kunci, dari kunci ke kunci. Barang mahal, bukan gampang. Nah, kalau kunci terbuka, bisa kita melihat barangnya aja enak. Begitu juga ketemu wali Allah bukan gampang. Habib kesana kemari pengen ketemu wali-wali Allah, tidak ditemui. Sudah ketemu, tidak tahunya, aduh bukan ini kayaknya. Sudah mau berduduk, pengen dulu kan pengen nambah terus belajar. Orang nuntut ilmu pengen dibilang ada di sana wali. Berangkat kemana-mana, ke Yordan, ke Syam, ke Syria, ini macam-macam. Mau lihat, oh ini bagus, tapi bukan ini yang Habib cari kayaknya. Pengen ketemu ini, ke Mesir, belum dapat yang serak sampai di hati. Orang kalau ngomong kan nyaman bener, oh ada ini terbang. Kita datangin bener, mana karena ada ibu besar katanya dulu. Ada banyak ketemu orang. Alhamdulillah Allah temukan juga ya beberapa para awliya sholihin. Banyak mereka diem, barang mahal, diem. Suruhnya duduk, kita dekat sama Allah. Ketemu mereka langsung. Ternyata baru tahu, oh begini cara Allah membuka. Ada yang caranya begini, ada yang begini, ada yang begini. Macam-macam. Yang jelas baru bukan barang murahan. Nah, kita sangka kita mau ketemu wali seperti kita ke pasar, ke mall sudah dapat. Nah, butuh sabar lagi. Kadang-kadang dia seolah-olah tidak tahu. Kadang-kadang dia tutupi bukan 1 tahun 2 tahun tutupinya. Lama tahan main, tahan ketawa-ketawa sama kita. Ini baru kenal sama manusia, belum kenal sama Allah. Baru kenal sama waliullah. Nah taunya barang mahal ini ada sama dia, mustika itu. Dari kunci ke kunci tadi, ini kunci, rahasia Allah masalahnya. Nah kalau sudah terbuka, dapatkan mustika itu. Alhamdulillah. Tapi yang Habib rasa sekarang ini yang kita dengan duduk membaca, ini ada sesuatu pintu yang dibuka benar sama Allah. Bukan karena kita, bukan karena berkat semuanya. Nah tinggal kita. Karena orang tidak bisa mengenal Allah ini kalau benar-benar belum Allah izinkan. Contoh-contoh kehidupan pun belum bisa buat dia pandang. Melihat langit tidak ada dicontoh. Tidak bisa dia melihat kebesaran Allah dengan melihat langit. Tertutup, tidak bisa. Sesuatu yang sudah besar pun tidak usah itu parah.
Zaman sahabat, mukjizat Nabi Muhammad sudah muncul, dibilang sihir. Kalau kita sekarang mungkin lihat karamat sudah, namanya kita dapatkan ini sudah ketemu wali. Ini mukjizat Nabi Muhammad pun muncul, nggak bisa lihat mereka. Barang mahal ini. Ma'rifat, kenal bisa sama Allah, bisa kenal kita sama Allah. Oh, beruntung benar, beruntung. Kenal sama Allah itu beruntung. Nah, tidak ada jalan lain mau kenal sama Allah, tidak boleh punya hasrat-hasrat tadi. Harus puasa kita. Tidak bisa puasa zohir ini, puasa batin itu yang dahsyat benar. Yang menjaga hati kita dari kotoran dahsyat. Nah, kita gunakan, memang kita pikirkan masalah ini, mau dekatkan diri sama Allah. Jadi target sudah, tulis kalau bisa. Target hidup saya mendekatkan diri sama Allah. Sudah. Lagi duduk apa-apa, oh ini target, kirim target kita aja. Oh sudah, orang yang beruntung aja yang bisa mau punya pikiran begini. Tapi kalau orang yang pikirannya hasrat nafsu terus, namanya nafsu lagi berjalan. Angan-angan terus, yang ada angan-angan. Itulah habis dengan angan-angan, habis. Cuma amani dibilang, amani ma ba'dahu amani, angan-angan ke angan-angan. Kenapa ya Imam? Kata Ibn Mas'ud bilang, karena tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk ingat akhirat kecuali angan-angan ini. Angan-angan inilah yang menjadikan kita lupa dengan negeri itu. Negeri besar negerinya, surganya bukan main. Kerajaan Allah terlihat benar-benar di situ, kita melihat kebesaran. Sebenarnya di dunia ini sudah bukan main. Tapi di sana Allahu Akbar. Kita nak tawaf di Ka'bah dan melihat, ya Allah, baru dunia ini tidak ada apa-apanya. Tambah lagi kerajaan Allah, kebesaran Allah. Allah kalau sudah menyaksikan, menunjukkan kebaikan kepada malaikatnya, dikumpulkan 100.000 malaikat. Satu malaikat saja bisa menutupi dunia seisinya, sayapnya Jibril itu. Satu sayapnya cuma. Belum malaikat-malaikat yang lain, tak tahu lagi berapa miliar Allah ciptakan. Setiap hari itu di Sidratul Muntaha itu jutaan malaikat naik ke atas dan hilang, dia bilang, tak tahu kemana. Naik lagi ke atas, semuanya memuja Allah, memuji Allah setiap hari. Kerajaan Allah ini bukan main, udah tak tahu lagi, sudah kita tidak bisa ngomong kebesaran Allah ini. Nah, kita hamba ini bersyukur kalau dia mau mengenalkan diri sama kita, mau mengenalkan kekasihnya sama kita. Nabi Muhammad bisa kita sebut, Nabi Muhammad bisa kita selawat sama dia. Ya Allah, kita tidak tahu, tidak usah itu. Mungkin kita sendiri dulu bertahun tidak bisa berselawat dengan Nabi Muhammad, tahunan baca Allah, masuk ya Allah kirimkan selawat dan diizinkan sama Allah. Sampai sekarang alhamdulillah proses kehidupan ini, mudah-mudahan kita bisa selawat terus. Banyak orang begitu, sampai meninggal ada orang nggak tahu sama selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, satu hari nggak pernah dia baca selawat, 2 hari sampai seminggu, sampai setahun, sampai meninggal ada. Nah, kita alhamdulillah dibuka terus sama Allah. Pagi-pagi bisa selawat, ini bisa berzikir, diizinkan tinggal baca Quran. Mudah-mudahan terus Allah dah lepaskan kita, dipelihara benar sama Allah kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya kullu salih ila hadratin nabi. Al-Fatiha. Allahumma amin. Rabbal alamin.